Oke, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Baik Davin Prastio dengan NIM 1202223 dari kelas SI 4603. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai state transition testing. Oke, jadi state of transition testing ini sendiri saya akan memaparkan dalam 4 timeline, yaitu yang pertama konsep dasar dan teori, lalu yang kedua langkah-langkah umum, lalu ketiga contoh penggunaan, dan yang terakhir itu adalah studi kasus. Baik, jadi state of transition testing itu sendiri adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian transisi antara berbagai status atau keadaan sistem yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi bahwa perangkat lunak berperilaku sesuai dengan spesifikasi desainnya saat berpindah dari satu status ke status yang lainnya. Jadi tujuan utamanya itu untuk memvalidasi ketepatan perangkat lunak saat berpindah status. Baik, lalu konsep-konsep dasar atau teori dari state of transition testing ini sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, state merupakan keadaan atau status di mana pada titik tertentu, contohnya itu dalam e-commerce, mungkin beberapa ada login, browse produk, tambahan produk keranjang, dan checkout dan sebagainya. Lalu yang kedua, merupakan perubahan dari satu keadaan sistem ke keadaan lainnya yang terjadi karena aksi penggunaan atau peristiwa tertentu. Misalnya dari status login ke browse produk setelah penggunaan berhasil masuk. Lalu yang terakhir adalah state transition diagram. Diagram yang menggambarkan semua keadaan sistem berta transisi antara keadaan-keadaan tersebut. Ini membantu dalam memvisualisasikan alur kerja sistem dan mengidentifikasi rute pengujian yang berbeda. Baik, lalu ada contoh penggunaan dari state of transition itu sendiri. Jadi, misalkan kita memiliki aplikasi manajemen tugas sederhana. Beberapa keadaan sistemnya adalah menunggu, dalam proses, dan selesai. Transisi antara keadaan-keadaan ini terjadi saat pengguna menambahkan, mengedit, atau menyelesaikan tugas. Nah, habis ini ada contoh studi kasusnya atau testing skenario-nya. Yang pertama, ada tugas baru. Awalnya sistem berada dalam status menunggu, lalu pengguna menambahkan status tugas baru, lalu harapannya sistem berpindah ke status dalam proses, lalu pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa transisi ini berhasil. Lalu, skenario kedua yaitu tugas selesai. Yang pertama, tugas dalam status dalam proses. Yang kedua, pengguna menyelesaikan tugas tersebut. Lalu yang ketiga, sistem harus berpindah ke status selesai. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa transisi ke status selesai terjadi dengan benar. Lalu, skenario ketiga yaitu pembatalan tugas. Tugas dalam status menunggu atau dalam proses. Pengguna membatalkan tugas. Sistem harus kembali ke status sebelumnya atau status awal tergantung pada implementasi sistem. Jadi pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem kembali ke status yang sesuai setelah pembatalan. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih.